Nama saya Purbo Kusumo. Dari awal saya usaha ini tuh, dulu saya sebelum usaha robot itu narik taksi online. Nah, setelah narik taksi itu agak sepi, saya lagi kumpul sama temen tuh, pengen ngomongin usaha lah. Usaha apa nih ya gitu. Akhirnya ada kepikiran, wah tadinya mau beli badut gitu kan. Nah, buat sewa-sewa atau buat ngamen tadinya. Akhirnya pas ngelihat ada postingan temen, itu tentang inilah Iron Man gitu. Nah, saya tertarik, akhirnya saya coba cari-cari yang jual kostum Iron Man di mana nih gitu. Malah tadinya sempat mau bikin sendiri tapi gagal. Akhirnya ketemulah penjual di Jakarta. Itu namanya Yudi War Mesin, dia pembuat kostum Iron Man War Mesin. Nah, saya beli sama dia. Nah, kebetulan juga orangnya baik. Saya diajarin juga cara-cara bikin kayak gimana, prosesnya, bahannya apa aja gitu. Jadi sering berhubungan lah sama dia. Malah setelah saya beli kostumnya pun kadang-kadang dia suka ngasih job. Misalnya dia butuh kostum yang udah dibeli sama saya nih, dia ngubungin saya, nih ada job ulang tahun di sini, atau ada job sewa kostumnya aja, tolong anterin ke sini gitu. Untuk dukanya ya prosesnya banyak juga ya. Istilahnya dari kesulitan apa ya, paling di awal itu kesulitannya agak lama gitu untuk proses pembuatannya gitu. Jadi mungkin kalau bisa produksi lebih cepat, kita bisa jual lebih banyak lagi kostum. Ini kan dalam beberapa tahun dari mulai saya awal terjun ke sini, paling kalau untuk buatan sendiri baru sekitar 15 kostum. Nah, kebanyakan karena saya ya mungkin rada malas dengan proses pembuatan dari awal, saya mensiasatinya dengan membeli kostum yang second, yang rusak dari teman-teman cosplay, yang mereka basicnya bukan maker gitu, dia cuma pengguna gitu. Kadang-kadang kalau pengguna kan udah rusak ya udah rusak aja gitu, malah bisa dibuang gitu. Nah, itu ada yang saya dapat, ada juga yang saya beli gitu. Daripada dia nggak kepake kan gitu, saya beli, saya benerin lagi. Nah, itu prosesnya lebih cepat. Jadi kadang-kadang malah ada temen juga yang memang dia masih pengen dipakai kostumnya, tapi karena kostumnya rusak ya udah, karena dia tahu saya bisa benerin ya dia minta benerin. Hitungannya di sini jadi bengkel kostum juga gitu. Jadi selain kita bikin, terus kita bisa perbaiki juga gitu. Kalau untuk ulang tahun dulu ya, contoh ulang tahun tuh biasanya sekitar paling murah itu 350 lah, paling murah per acara gitu. Nah, kalau untuk perbaikan itu juga tergantung kerusakannya sih. Misalnya dia kalau cuma ngecat doang paling bisa 300.000 gitu misalnya gitu. Atau kalau sekalian nge-repair bisa sampai 1 juta bisa. Gitu. Ulang semua ya? Iya, dicat sama dibenerin yang udah pada robek-robek gitu kan. Udah pada copot-copot tuh misalnya dibagusin lagi. Kalau bahan dasarnya kan dari busa ati atau Eva foam tuh yang biasa dipakai buat kayak karpet matras gitu. Matras yang buat kalau olahraga gitu. Itu bahan dasarnya busa ati. Selain itu ya paling untuk
pengecatan dasar itu pakai apa? Cat tembok apa? biasa. Cat tembok. Terus kalau endingnya saya masih pakai pilok sih. Buat finishing. Buat finishingnya pakai pilok masih. Karena belum punya apa? Kompresor. Ya itu sebenarnya sih bahannya banyak dijual di pasaran gitu. Kalau dari bahan sih nggak ada kendala sih. Malah kalau mau nyari yang limbahnya pun ada. Iya. Cuma ya begitu, ukurannya nggak beraturan. Kalau yang limbah lebih sering ya beli. Karena kan kita dunia hiburan ya, entertain ya, bisa jadi udah pasti apa, pas awal pandemi itu nol. Itu bener-bener saya bisa survive karena tabungan sama jual kostum. Itu seminggu pas lockdown itu, alhamdulillah ada yang beli kostum saya dari Riau. Itu laku 3.500.000 kostum Bumblebee gitu. Nah itu buat tabungan tuh selama 2 bulan lah saya irit-irit. Nah setelah itu ya ada juga ini teman-teman saya yang tadinya sering ikut, pemain-pemain saya itu, mereka ada yang bekas pengamen jalanan. Karena kondisi lockdown, balik lagi ke jalanan lagi. Dan dia yang ngajarin teman-teman yang lain yang belum pernah ke jalan, pada ikut ke jalan juga. Ke kampung-kampung sih. Itu ngamen pakai kostum robot, pakai kostum saya, dipakai untuk keliling-keliling kampung. Yang menghibur anak-anak yang pada libur gitu. Jadi istilahnya kita jemput bola lah gitu. Cuma sempat saya kehabisan uang juga, mau nggak mau saya turun juga, tapi nggak sering. Ya paling kalau bener-bener udah lagi butuh gitu saya ikut turun. Awalnya malu juga, cuma karena kebutuhan ya, mau gimana lagi. Untuk yang kontra nih ya, kalau yang kontra ya dari survei saya sih memang kebanyakan mereka masih bujang gitu. Entah itu gengsi, entah itu memang dia dengan prinsipnya dia nggak mau apa ngejatuhin cosplay gitu. Soalnya ada yang prinsipnya saya nggak mau ngejatuhin cosplay nih, takut harga diri cosplay jatuh lah apa gimana gitu. Itu mah terserah gitu. Tapi ada juga yang gengsi, karena dia gue malu ngapain sih gue kayak ngamen gitu jadi pengemis gitu. Nah paling itu aja sih. Dan dia bujangan biasanya, dia nggak punya tanggung jawab gitu loh. Gue cuma buat gue diri sendiri. Nah kalau teman-teman yang turun ke jalan kebanyakan udah pada keluarga, ada juga yang bujang. Dan kebanyakan mereka ya punya istilahnya punya semangat yang bagus lah gitu. Istilahnya nggak pakai malu-malu gitu. Karena kita kan menghibur gitu, ada seninya gitu. Tapi memang begitu sih, karena dalam hati saya juga adalah 20% gengsi ada. Cuma ya karena kalah gitu sama yang 80%-nya gitu. Iya, kebutuhan. Dan kita pas udah awalnya doang memang malu, tapi pas udah di jalan lepas gitu. Apalagi ngelihat anak-anak seneng gitu kan, wah gitu. Ibarat kata kita artis yang lagi datang ke situ, lagi istilahnya berkunjung gitu. Wah itu udah dikerubutin lah pokoknya. Iya. Ada kepuasan sendiri kan? Iya. Ya sama aja sih kalau kita di mall di ulang tahun sebenarnya beda tipis. Cuma yang bikin teman-teman yang kontra itu mereka belum pernah ngerasain gitu. Kalau mereka coba aja sekali ngerasain, sebenarnya sama aja. Mereka kan
di mall juga ngamen, di ulang tahun ngamen, menghibur juga. Cuma prinsip sama gengsi itu aja udah sebenarnya.